Oke, shalom, shalom Bapak Ibu. Mari Halo. sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Ini kami anak-anak-Mu, ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau tahu keadaan yang dialami oleh setiap kami. Setiap kami sedang mengalami banyak hal hari-hari ini Tuhan. Tapi biarlah kami boleh melihat setiap perkara yang Kau izinkan kami alami dengan kacamata-Mu Tuhan. Urapi akan hamba-Mu, urapi akan setiap kami. Untuk kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Karena kami tahu pengurapan-Mu itu yang mengajar kami, yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti apa yang mau Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom semua Bapak Ibu, teman-teman, saudara. Ya, senang kita berjumpa kembali ya. Ini kali kedua. Thank you Bro Vino, Bro Paulus, Bro semua, Bro David. Ya, ini ada beberapa yang kita kenal. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali kedua saya boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Mari, kalau bicara firman Tuhan, kayaknya rasanya semua orang sudah sering ya. Tapi biarlah malam ini kita mau lebih lagi merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada satu lagu yang mungkin udah terlalu familiar di telinga kita. Lagunya seperti ini. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saya percaya lagu ini lagu yang mungkin sudah sering kita nyanyikan. Tapi mungkin dalam kita menyanyikan lagu ini kita juga sering bertanya dalam hati kita. Kalau tadi dikatakan semua baik, semua baik, semua baik. Pertanyaannya, kebaikan apa? Di mana letak baiknya? Mungkin ada pertanyaan itu yang timbul dalam hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mungkin kita sering nyanyi lagu itu, tapi juga sering muncul pertanyaan dalam hati kita. Nah, apakah salah bertanya seperti itu? Tidak. Tetapi biarlah firman Tuhan yang menerangkan kebaikan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Nah, malam ini kita sama-sama belajar dari satu tema judulnya Behind the Scene. Ya, scene-nya bukan scene dosa, tapi scene jadi adegan-adegan lah seperti itu. Betul ya Bro Vino? Betul, Pastor. Ini orang media soalnya nih. Saya mesti tanya sama ahlinya. Ya. Malam ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Behind the Scene. Sebelumnya yuk mari kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Di situ berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sering kita dengar, ya kan? Sekali lagi saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Bapak Ibu, malam ini kita fokus pada dua kata kunci dari ayat ini. Apa kata kuncinya? Yang pertama, di situ kalimatnya berbunyi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ternyata Allah itu bekerja baik dalam keadaan kondisi kita baik maupun kondisi kita tidak baik. Tuhan dapat bekerja. Itu dulu yang kita pegang. Ya. Mungkin kita bilang, oh kalau keadaannya baik, bisa saja Tuhan bekerja, memberkati kita. Tetapi saat kita tidak dalam kondisi baik, sepertinya Tuhan tidak bisa memberkati kita. Ayat ini dengan jelas berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya kan? Segala sesuatu itu artinya keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Nah, renungkan ini Bapak Ibu. Seringkali cara Allah bekerja itu tidak terlihat oleh kita. Atau bahasa medianya adalah di balik layar, di belakang layar. Makanya saya beri judul Behind the Scene. Ya, kalau kita lihat background saya itu kalimatnya adalah sometimes God does the best help behind the scene. Kadangkala seringkali Tuhan melakukan pertolongan yang terbaik buat kita itu di belakang layar. Artinya nggak ada yang kelihatan, sepertinya semua underground. Sepertinya kayaknya Tuhan nggak melakukan apa-apa ya untuk menolong saya. Saya sudah terpuruk nyungsep istilahnya. Ya, tapi mana kayaknya Tuhan menolong saya? Mana Tuhan, mana? Jika saat seperti itu kita alami, sadari bahwa sebenarnya Tuhan sedang menolong kita dari belakang layar. Amin Bapak Ibu. Kebenaran inilah yang harus kita pegang. Nah, kata segala sesuatu dalam ayat ini, ya dalam Roma 8 ayat 28 ini, itu bukan hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif. Apa bedanya, Pastor? Ya, kalau kuantitatif itu bicara tentang jumlah, Tuhan bisa bekerja pada hal A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Tetapi kalau kualitatif itu berbicara kualitas dari pertolongan Tuhan. 10%, 20%, 30%, 100% itu bicara kualitatif. Nah, kata segala sesuatu dalam ayat ini, Tuhan itu bukan hanya bekerja di tataran kuantitatif saja, tetapi Tuhan juga bekerja di tataran kualitatif. Dari mana buktinya? Dari mana kita tahu? Yuk kita baca sekali lagi Roma 8 ayat 28 dari versi bahasa Inggris. Ya, The Message berkata demikian, saya bacakan. That's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is work into something good. Dengan jelas dikatakan di situ that every detail. Jadi setiap hal yang detail, ya, hal yang rinci sekalipun. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Itu sebabnya kita bisa begitu yakin bahwa setiap detail dalam hidup kita yang penuh kasih kepada Tuhan berhasil menjadi sesuatu yang baik. Tuhan bekerja bukan hanya dalam tataran kuantitatif, tapi juga kualitatif. Kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua apa? Kata kunci yang kedua adalah mendatangkan kebaikan. Nah, kata kebaikan di sini Bapak Ibu, kata Yunani yang digunakan itu adalah agathos. Apa arti kata agathos? Agathos punya makna, salah satu maknanya adalah berguna, useful. Mungkin ada orang yang namanya anak perempuan yang dinamai orang tuanya Agatha.
Ya, apa sih artinya agata atau agatos berguna? Maksudnya adalah orang tuanya berdoa, mendoakan agar anaknya ini menjadi seseorang yang berguna. Berguna bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi Tuhannya, juga bagi sesamanya. Renungkan ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, itu goalnya adalah agatos. Goalnya adalah hal itu berguna bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar baik yang Tuhan bekerja, bukan hanya sekedar baik yang Tuhan lakukan, tetapi itu pasti berguna untuk kita. Sama seperti kita sedang sekolah, ya, belajar ilmu ini, ilmu itu. Mungkin saat kita mempelajarinya, kita tidak mengerti untuk apa kita belajar ilmu ini. Tetapi someday ilmu yang kita pelajari itu akan berguna buat kita. Saya mau saksikan ketika saya SMA, saya dari jurusan IPA. Ya, di situ saya belajar ilmu fisika penuh dengan rumus-rumus. Nah, ketika saya belajar satu rumus, satu teori baru, saya sempat bertanya dengan guru saya. Saya bilang, Pak, ngapain kita belajar rumus ini, teori ini untuk apa? Lalu dia menjelaskan bahwa ilmu ini berguna untuk begini, 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 begini. Saat itu apakah ilmu itu berguna buat saya? No, belum. Tetapi satu hari kelak, ilmu itu berguna untuk saya. Demikian pula dengan Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti kebaikan apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Mungkin yang kita rasakan sepertinya kepahitan, sepertinya hal tidak mengenakan. Tetapi percayalah, Tuhan bekerja itu untuk mendatangkan hal yang berguna buat kita. Hal itu pasti berguna buat kita. Someday kita akan bilang, kita tahu sekarang. Kapan kata sekarang itu? Saat kita mengerti, oh ini maksud Tuhan. Ya. Nah, ada satu ilustrasi lewat film, klip, pendek sekali klipnya yang saya mau putarkan untuk Bapak Ibu. Mari kita renungkan lewat klip yang singkat ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। Oke. Ya, thank you Bro Vino. Sama-sama, Mister. Ya, Bapak Ibu tadi kita udah sama-sama lihat ya, satu klip yang sederhana tetapi itu cukup menerangkan buat kita. Ketika si nenek itu minta tolong anak muda ini, tolong dong ambilin tongkat saya yang jatuh gitu kan. Anak muda cuma bilang, ya boleh. Tetapi tidak bergerak apa-apa anak muda ini. Saya percaya kita semua bisa menebak isi hati si nenek tersebut dari raut mukanya kan. Si nenek itu dia ngerasa mungkin bahasa Jermannya pikasebelun. Ya. Ya, mungkin di sini Bahasa ada yang Jerman. bisa bahasa Sunda mungkin. Ya, pikasebelun. Rasanya aduh nih anak muda cuma bilang iya tapi nggak gerak-gerak juga kakinya kan. Lalu si nenek itu mulai melangkah dan sekian langkah nenek itu melangkah, kita sama-sama tahu jatuh sebuah piano, ya kan. Nah, kadangkala Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi dalam hidup kita.
Rasanya kok nggak adil, kok rasanya kita minta tolong, nggak ditolong, kok rasanya begini, kok rasanya begitu, kok rasanya begono. Mari sadari Bapak Ibu, Tuhan bukannya tidak sayang sama kita, tetapi Tuhan merancangkan sesuatu hal yang berguna buat kita. Bukan hanya baik buat kita, tetapi berguna buat kita. Seandainya pada detik yang sama anak muda itu sedang ambil tongkat si nenek. Si nenek tetap duduk di tempat dia duduk. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita sudah sama-sama tahu jawabannya, bukan? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa sih Tuhan itu bisa bekerja untuk kebaikan atau agatos kita? Yeremia 29 ayat yang ke-11 dengan jelas sekali berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita mengupas lebih lanjut Bapak Ibu, kata mengetahui dalam ayat ini, kata Ibraninya itu menggunakan kata yada. Apa maknanya? Kata yada ini punya makna, salah satunya adalah mengenali. Apa artinya? Artinya Tuhan itu tahu rancangan yang pas buat kita. Artinya semua serba pas. Nah, Tuhan itu tahu kadar yang pas buat kita. Ketika dia merancangkan sesuatu, itu yang sudah pas buat kita. Jadi Bapak Ibu, mari kalau kita sadari bahwa Tuhan itu bekerja sesuatu yang kadarnya pas buat kita, maka biarkan dia bekerja. Sekalipun itu tidak terlihat oleh kita, behind the scene, biarkan saja, let it be, biarkan Tuhan bekerja. Jangan kita bahasa Jermannya ngerecokin. Kita bilang, Tuhan jangan begini, Tuhan jangan begono, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Ya kan? Jangan, tapi biarkanlah, let it be, biarkan Tuhan bekerja. Pada caranya, pada waktunya, dengan bagaimana Tuhan bekerja. Let it be. Kenapa? Karena itu semua untuk kebaikan kita, untuk agatos kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat cara dia bekerja. Ya, sekalipun dia behind the scene. Sekalipun dia behind the scene. Pertanyaannya sekarang buat kita. Kita masih tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita mulai belajar berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan karena dia mengenali apa yang pas buat kita? Hal yang kedua, kesimpulan yang kedua Bapak Ibu, izinkan dia bekerja dengan caranya, dengan waktunya, sekalipun itu behind the scene adanya. Ya, sekalipun mata kita nggak bisa melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menjawab doa pergumulan kita, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan membela kita. Mungkin kita nggak bisa melihat, tetapi tetap percaya pasti itu untuk agatos buat kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah renungan singkat ini boleh mengingatkan kita, sekalipun behind the scene, Tuhan dapat bekerja untuk agatos kita, untuk kebaikan kita. Mari kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Biarlah ini boleh mengajar, mengingatkan kami. Sekalipun mata kami tidak bisa melihat apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak bisa melihat apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun mata kami baru bisa melihat, kok kayaknya gelap di depan kami.
tetapi kami dengan iman percaya Engkau tetap bekerja behind the scene untuk menolong kami, untuk melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, Roh Kudus, dan menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari ke depan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.